Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas soal pretest PPG dalam jabatan. Di sini saya akan membahas kisi-kisi yang kelima, yaitu menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Dengan indikator esensialnya, menghitung peluang suatu kejadian. Yuk, sebelum mulai, saya minta tolong dukung saya dengan cara subscribe YouTube ini ya, supaya lebih semangat lagi membuat konten-konten pembelajaran. Mari kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, di dalam suatu kotak terdapat 3 bola merah dan 3 bola putih. Dari dalam kotak akan diambil 2 bola sekaligus. Peluang terambilnya bola merah dan bola putih adalah, nah ini untuk menentukan peluang yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus identifikasi siapa NA dan siapa NS-nya. Untuk materinya nanti saya taruh di description box ya. Saya pernah bahas materi ini untuk persiapan UTBK. Nah, di sini yang kita perlu garis bawahi, kita identifikasi dulu kejadiannya seperti apa sih gitu. Kejadiannya ini di dalam suatu kotak ada 3 bola merah, berarti 3 merah. Lalu ada 3 bola putih. Nah, seluruh kejadian yang mungkin di sini adalah diambil 2 sekaligus. Kalau ada kata sekaligus berarti kita menggunakan kombinasi. Karena kenapa? Kayak kombinasi. Karena tidak memperhatikan urutan. Nanti kita pakai NCR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. Nah, di sini ada berapa bola? Oh, di dalam kotak ada 6 bola. Ini kejadiannya. Kejadian yang terjadi. 6 bola diambil 2. Nah, biasanya kalimat pertama atau kalimat kedua itu menandakan si NS. Kejadiannya apa gitu. 6 bola diambil 2 sekaligus. Berarti NS-nya adalah 6C2. Kalau 6C2, kalau pengen cepat tulisnya gini, 6, 5 bagi 2 kali 1. Kalau nanti 6C3 gitu, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kan lumayan menghemat beberapa detik. Nah, gitu. Jadi di sini 6C2 tak bagi 2 dapat 3. 3 kali 5, 15. Itu NS-nya. Sekarang NA-nya adalah kejadian yang diinginkan. Biasanya terdapat di kalimat terakhir atau kalimat sebelum terakhir. Nah, di sini terdapat di kalimat terakhir. Terambilnya bola merah dan putih. Kan mau diambil 2 bola. Satunya merah, satunya putih. Artinya 3 merah diambil 1 pun merah. Berarti kan 3C1. 3 merah diambil 1 merah. 3C1. Ini kejadiannya 1 merah 1 putih ya. Terus 3 putih diambil 1 ya 3C1. Nah, 3C1 ya 3. 3C1 3 ketemu 9. Ingat, peluang A berarti NA per NS. NA-nya itu adalah 9, NS-nya 15. Kita sederhanakan bagi 3, dapat 3, dapat 5. Sehingga jawabannya yang D. Semoga paham ya Bapak Ibu dan tetap semangat belajar dalam mempersiapkan pretest PPG. Lanjut ke nomor berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 20 kelereng. Diketahui bahwa peluang pengambilan kelereng putih atau merah sama dengan pengambilan 1 kelereng hijau. Jika pengambilan 3 kelereng merah 1 per 1 tanpa pengembalian adalah 1 per 57, maka peluang pengambilan 1 kelereng putih adalah, pertama, kita ilustrasikan dulu apa yang terjadi dalam soal ini. Di sini ada satu kotak. Satu kotak berisi 20 kelereng. Kemudian ada yang warnanya putih, merah, hijau. Tapi kita nggak tahu berapa semua di sini. Ya sudah, kita simbolkan putihnya P, merahnya M, hijaunya H. Kemudian ada kalimat peluang pengambilan kelereng putih atau merah, berarti peluang putih atau merah itu sama dengan pengambilan 1 kelereng hijau.
Ini berarti satu kelereng diambil gitu ya. Nah, karena di sini kelereng itu beda, pasti tidak ada irisannya, tidak ada kejadian yang segini. Yang dan itu nggak ada A irisan B atau P irisan M gitu. Jadi di sini langsung aja, kalau atau berarti operasinya adalah tambah, berarti peluang P ditambah peluang M itu sama dengan peluang H. Nah, ini cukup sampai sini, kita tidak bisa otak-atik lagi. Berarti lanjut ke kalimat berikutnya, kita identifikasi. Jika pengambilan kelereng merah satu demi satu tanpa pengembalian. Jadi dalam satu kotak ini diambil satu kelereng merah, nggak dikembalikan. Diambil lagi satu merah, tidak dikembalikan. Diambil satu lagi merah, tidak dikembalikan. Begitu. Nah, berarti kan merahnya tuh M tuh. Saya sebut kejadian ini kejadian A ya. Berarti kita punya PA itu sama dengan 1/57. Kita naik atas. Nah, berarti kan awalnya si kelereng merah ada M. Dalam satu kotak ada 20. Kemudian kan diambil gak dikembalikan. Otomatis dari 20 kelereng sekarang menjadi 19. Nah, si warna merah menjadi M-1 gitu. Nah, diambil merah tidak dikembalikan. Berarti sekarang masih 18 kelereng. Yang warna merah ada M-2. Ini sama dengan 1/57. Nah, ini kita sederhanakan. Tak bagi 19 dapat 3. Saya bagi dengan 18 dapat 6. Sehingga kita peroleh M dikalikan dengan M-1 dikalikan dengan M-2 sama dengan 20 kali 6. Nah, ini kalau mau dikalikan kemudian kita faktorkan atau pakai Horner silahkan. Tapi paling enak ini dijabarin saja, karena M terus M-1 terus M-2 itu kan 3 bilangan yang berurutan. Kita taruh sini aja. Jelas bahwa 20 itu 4 kali 5. Kan kita punya 4 kali 5 kali 6. Ini urutan dari bilangan terbesar. Ya sudah, di sini 6, 5, 4. Sehingga kita peroleh M-nya itu 6. Kalau 6 kurangi 1 ketemu 5, 6 kurangi 2 ketemu 4. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh si M-nya adalah 6. Kita peroleh M-nya 6. Berikutnya, kita bisa beralih ke persamaan ini, otak-atik yang ini. Putih kan kita belum tahu berapa, ya tulis peluang putih. Peluang merah, putih kan si P ya. Nah, si P, Na per Ns, banyaknya putih P, banyaknya kelereng semuanya dalam satu kotak 20. Banyaknya kelereng merah M, dalam satu kotak ada 20. Yang hijau H/20. Tapi tadi di sini kita sudah peroleh M-nya 6. Berarti di sini dapat kita ganti M-nya dengan 6. Nah, ini kan per 20 semua, kita bisa ambil langsung penyebutnya. Berarti kita peroleh pembilang P plus 6 sama dengan si H. Kalau kita taruh di satu ruas yang variabel, berarti P min H sama dengan minus 6. Kita peroleh persamaan 1. Persamaan 2 kita peroleh dari sini. Kalau satu kotak ada 20 kelereng, merahnya ada 6, otomatis putih tambah hijau itu sama dengan 20 kurangi 6, yaitu 14. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 dapat kita selesaikan menggunakan eliminasi substitusi. Persamaan satunya P min H sama dengan minus 6. Persamaan 2-nya ini. Nah, ini kita eliminasi substitusi. P plus H sama dengan 14. Karena kita butuh P, berarti hanya dieliminasi. Beda tanda berarti ditambah. Kita peroleh 2P sama dengan 8, maka P-nya sama dengan 4. Sehingga yang ditanyakan adalah peluang pengambilan satu kelereng putih. Berarti peluang putih ya sama dengan putih per banyaknya kelereng di sini ada 20. Berarti 4/20. Ketemunya adalah 1/5. Jawabannya yang C.
Semoga paham. Jika masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Untuk materi ini akan saya taruh di deskripsi box. Saya pernah membahas ini waktu persiapan UTBK. Lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu kelas yang terdiri dari 25 siswa, diketahui bahwa 16 siswa senang basket, 19 senang voli, dan setiap siswa paling sedikit satu di antaranya menyukai basket dan voli. Dipilih 2 siswa secara acak. Probabilitas kedua siswa senang basket dan juga senang voli adalah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram Venn-nya. Nah, kemudian kita identifikasi satu persatu. Nah, berarti kan kita punya di sini ada basket, ada voli, semuanya ada 25. Berarti kan kita harus hitung yang suka bola, voli dan basket gitu. Berarti di sini kita tambahkan 19 tambah 16 kan ketemunya 35. Kita kurangkan dengan 25 kan ketemu 10. Di sini berarti 10. Berarti yang suka bola basket saja kan 16, berarti di sini 6, di sini 9. Di total semuanya ada 25. Nah, kejadian yang terjadi itu adalah dipilih 2 siswa secara acak. Nah, dipilih 2 secara acak. Artinya tidak memperhatikan urutan, berarti pakainya kombinasi. Ada 25 C2, langsung aja 25 24 per 2 atau 25 kali 12. Nah, peluang kejadian yang diinginkan adalah kedua siswa senang basket dan senang voli. Berarti yang senang basket dan senang voli itu diambil 2, ada 10. Itu kejadian yang diinginkan. Ini si NA-nya. Berarti 10 diambil 2. Ini NS-nya, ini NA. Nah, jadi harus bisa mengidentifikasi mana NS, mana NA. NA-nya ada 10 siswa senang basket dan voli. Ini diambil 2, langsung aja. 10 9 bagi 2, berarti 5 kali 9. Tidak perlu dikalikan, nanti kita akan sederhanakan. Peluang A berarti NA per NS. NA-nya 5 kali 9 per 25 kali 12. Ini saya sederhanakan, dapat 1, dapat 5. Saya sederhanakan lagi, dapat 3, dapat 4. Nah, dapat diperoleh 3 per 20, sehingga jawabannya yang D. Oh iya, sedikit disclaimer, ini soal-soalnya saya peroleh sewaktu saya mengikuti SKB CPNS 2019. Nah, soal-soal SKB itu kan berasal dari UTN PPG, terus pretest PPG maupun UKG. Nah, soal-soal ini saya peroleh dari guru saya yang telah mengikuti PPG. Alhamdulillah guru saya juga sudah lulus UTN-nya, sudah lulus. Nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang menginginkan file ini, baik menginginkan file-file dari guru saya waktu belajar pretest, melaksanakan PPG dalam jabatan, termasuk materi dan tugasnya, nanti bisa email ke saya ataupun DM Instagram. Nanti saya kasih link Google Drive-nya. Juga ada berisi dari pedagogiknya juga ada, tapi saya tidak akan membahas pedagogik karena saya kurang menguasai di pedagogik. Saya akan bahas yang bagian matematika saja. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Jika masih ada soal-soal yang ingin dibahas, silahkan ya. Nanti kalau ada yang pengen minta file ini juga akan saya beri. Cukup DM IG atau ke email saya saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat dan semoga lolos pretest PPG dalam jabatan. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.